Ya, jadi untuk hari ini eh, kita akan share ya atau sharing tentang sistem koloid ya. Ya, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, doa dicukupkan. Ya, kedengaran suaranya ya, Dek? Kedengaran, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi eh, kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya sudah banyak ya kita bisa amati proses-proses yang sifatnya adalah berkaitan dengan sistem koloid ya. Nah, kalau kita mengingat kembali ya, terutama untuk mungkin adik-adik yang dari SMA, kemudian yang dari apa ya, yang sudah belajar kimia ya. Nah, ini mungkin masih ingat ya bahwa eh, kalau kita lihat ya campuran ya suatu sistem yang melibatkan medium ya, medium pelarut dan medium zat yang terlarut. Nah, maka ini bisa kita lihat berdasarkan ukuran partikelnya ya, kita bedakan menjadi 3 ya. Jadi ada larutan, kemudian koloid dan suspensi ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang larutan ini akan tercampur dengan sempurna ya. Akibatnya pada saat proses penyaringan nanti itu tidak ada residu yang tersisa ya. Nah, kemudian ukuran partikelnya itu di bawah dari 1 mikron biasanya ya. Sedangkan kalau yang koloid ini antara 1 sampai 100 mikron, sedangkan yang suspensi ini lebih dari 100 mikron. Ya. Nah, pada yang koloid ya, larutan atau sistem koloid, molekulnya ini akan tersebar merata ya. Jadi meskipun dia lebih besar dari 1 mikron, tapi dia akan tersebar merata di dalam mediumnya ya, dalam pendispersinya ya. Dia sebagai zat yang terdispersi atau fase terdispersi ya, merata di dalam medium pendispersinya. Nah, kenapa dia bisa tetap merata di dalam mediumnya? Ini nanti berkaitan dengan sifat-sifat koloid ya. Nah, kemudian yang suspensi, ya ini ukuran molekulnya lebih besar ya. Jadi biasanya setelah kita larutkan di dalam medium pendispersinya, maka seiring waktu kita biarkan dalam jangka waktu tertentu dia bisa mengalami pengendapan ya. Jadi akan membentuk lapisan. Ya, jadi kalau secara umum kita katakan bahwa larutan ini adalah campuran yang homogen ya. Tadi dengan ukuran eh, molekul tertentu ya, kemudian dia tersebar merata ya di dalam medium pendispersinya. Nah, akibatnya tadi ya, kalau kita saring dia tidak ada residunya, berbeda dengan suspensi. Ya, jadi kalau sistem koloid ya dia terdiri dari 2 fase ya, fase terdispersi nah, dan medium pendispersi. Jadi kalau pendispersi berarti dia mediumnya ya. Sedangkan yang terdispersi berarti molekul yang kita larutkan di dalam mediumnya ya atau dalam pelarutnya. Ya, jadi zat yang didispersikan disebut sebagai fase terdispersi ya, sedangkan mediumnya yang kita kenal sebagai medium pendispersi.
Nah, jadi karena sifat-sifatnya tadi berdasarkan ukurannya ya, kemudian berdasarkan eh, sebarannya di dalam medium ya, maka kita katakan bahwa koloid ini adalah pertengahan ya antara larutan yang sejati itu tadi artinya bahwa dia terlarut sempurna tanpa menimbulkan residu meskipun disaring dengan penyaring ultra mikroskop ya. Nah, dia berada di antara larutan dan suspensi ya. Ya, contohnya ini yang mungkin adik-adik sering minum nih ya, susu segar ya. Jadi ada butiran lemaknya ya yang tersebar merata di fase airnya itu ya, di fase medium pendispersinya. Tapi karena dia mengandung casein, ya inilah yang akan mengikat. Ya. Paling mengikat, kemudian nanti ada berdasarkan sifat-sifat dari koloid ya, eh, gerak Brown sehingga dia menjadi stabil merata di dalam medium pendispersinya. Sehingga kalau meskipun didiamkan, kalau dia masih dalam proses yang normal, maka tidak akan terjadi pengendapan. Nah, kalau kita lihat suspensi, ya jadi kalau suspensi ini, ya jadi komponen partikelnya tadi lebih besar ya. Tapi bedanya, ya kalau kita diamkan maka akan terjadi endapan ya. Ini biasanya karena pengaruh gaya gravitasi. Ya. Karena pengaruh gaya gravitasi, kemudian efek Brownnya ini kecil, sehingga akibatnya daya tariknya ya antara molekul itu menjadi sangat kecil. Akibatnya dia mudah untuk mengendap ya. Contohnya apa tepung ya, tepung terigu kita larutkan dalam air ya, atau bisa juga eh, pasir ya, kita larutkan dalam air. Ya, awalnya itu dia peti atau lumpur ya, tercampur. Tapi lama-kelamaan dia akan membentuk endapan. Ya, jadi kalau eh, di lab ya sudah sering ini ya, mungkin yang SMA yang sering praktikum ya. Jadi kalau kita lakukan proses penyaringan, nah, tapi ini tergantung juga dari ukuran kertas saring Hartman yang kita gunakan ya. Untuk kertas saring berapa mikron yang kita pakai untuk melakukan penyaringan ya. Tapi pada kertas saring standar, maka larutan itu tidak akan ada residunya. Jadi prinsipnya sama ya, masih dalam kaitannya dengan proses pengaruh gaya gravitasi ya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan menggunakan sentrifuge ya. Kalau kita lihat, nah ini namanya alat sentrifuge. Kalau yang kecil gini biasanya kita pakai untuk di laboratorium-laboratorium ya. Laboratorium penelitian untuk pangan ya. Atau laboratorium di rumah sakit. Nah, jadi kalau kita letakkan ya, masukkan di dalam tabung ya, tabung untuk sentrifuge. Ya, kemudian masukkan di alatnya, maka nanti ini akan terbentuk setelah diputar, ini ada speednya, kecepatannya ya. Kemudian diputar nanti maka akan terbentuk lapisan-lapisan ya, tergantung dari berat molekulnya. Jadi yang berat molekulnya lebih besar, tentunya dia akan berada di paling dasar. Ya. Kemudian berat molekul seandainya misalnya campurannya lebih dari satu macam eh, fase terdispersinya. Kemudian kecepatannya juga menentukan ya eh, degradasi dari pengendapannya itu sendiri. Nah, jadi kalau secara umum kita bisa lihat ya bagaimana sifat dari sistem larutan, koloid dan suspensi. Ya, jadi kalau kita lihat dari bentuknya ya yang larutan ya sifatnya homogen ya, koloid juga demikian. Tapi kalau kita menggunakan ultramikroskop, nah ini sudah bisa kita lihat. Jadi dalam tanda kutip dikatakan heterogen ya, tapi secara kasat mata dia adalah homogen. Ya, sedangkan suspensi ini heterogen ya, karena kita bisa mengamati bahwa bisa terbentuk lapisan dengan pengendapan ya, atau dengan seiring waktu proses gravitasi kemudian mengendap.
Nah, kemudian kita lihat dari bentuk dispersinya. Ya, jadi kalau yang larutan dispersinya dalam bentuk molekular, ya. Kalau yang koloid ini sudah mulai bentuk padatan, sedangkan yang suspensi ini adalah dispersi yang sifatnya kasar, ya. Jadi hal itu berdasarkan dari ukurannya, ya. Semakin besar ukurannya, maka dia sifatnya akan semakin tersuspensi. Nah, jadi kalau kita mengamati fase terdispersinya dan medium pendispersinya, maka dengan menggunakan ultramikroskop ya tidak tampak ya kalau yang larutan. Nah, kalau yang koloid ya sudah mulai tampak ya fase-fasenya itu ya. Jadi antara eh, pelarutnya dan yang terlarutnya. Nah, kalau yang suspensi dengan mikroskop biasa ini sudah bisa kita amati. Nah, jadi berkaitan tadi dengan sifat-sifatnya, maka cara pemisahannya ya kalau yang larutan ya meskipun dengan ultrafiltrasi biasanya dia tetap tidak menimbulkan residu. Sedangkan yang koloid ya dengan penyaringan eh, ultra ini sudah bisa kita dapatkan residunya. Nah, kalau yang suspensi dengan saringan Hartmann sudah eh, tersaring ya tanpa perlu menggunakan penyaring ultramikron. Ini ada beberapa contoh ya, jadi larutan gula garam ya untuk yang larutan, kemudian yang koloid ya ini seperti tinta, susu ya, yang suspensi tadi campuran tepung dan air atau campuran lumpur dengan air ya, akan membentuk endapan. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis koloidnya ya, nah, jadi berdasarkan pembagian medium pendispersinya dan fase terdispersi. Nah, baru kita tentukan, oh ini jenis koloidnya apa ya. Nah, ini contoh-contohnya beberapa deh ya. Pada padatan, kalau keduanya mediumnya adalah padatan, ya, medium pendispersi dan terdispersinya padatan. Nah, ini jenisnya nanti adalah bentuk yang sol padat ya. Jadi contohnya ini kalau misalnya ada eh, paduan logam ya. Jadi kalau misalnya dua jenis logam dicairkan kemudian kita satukan, nah ini bentuknya menjadi sol padat. Nah, itu ada termasuk jenis koloid ya. Nah, kemudian kalau yang terdispersi dalam bentuk cair, tapi pendispersinya dalam bentuk padat, nah ini hasilnya nanti adalah bentuk emulsi yang padat. Ya. Contohnya keju, mentega, ya itu golongan emulsi yang sifatnya padat. Ya, jenis koloid emulsi padat. Nah, kemudian kalau yang terdispersinya dalam bentuk gas, ya mediumnya dalam bentuk padatan, ini adik-adik bisa lihat pada batu apung ya. Nah, batu apung ini adalah bentuk jenis koloid yang busa padat. Jadi dia berongga, ya, sehingga batunya apung itu menjadi ringan ya. Kita taruh di air dia terapung. Ya. Dan berat massa jenisnya menjadi lebih rendah. Nah, kemudian kalau medium pendispersinya cair, kemudian fase yang terdispersinya dalam bentuk padat, ya ini juga dalam bentuk sol atau gel ya. Nah, ini dalam bentuk cat atau tinta ya. Kemudian kalau dia medium pendispersinya sama-sama cair, nah ini adalah bentuk emulsi ya. Tadi susu, kemudian santan ya. Itu adalah bentuk jenis koloid yang emulsi. Nah, kemudian kalau medium terdispersinya gas, tapi medium fase terdispersinya gas, ya busa ya, busa-busa sabun itu. Kemudian kalau fase terdispersinya padat, ya medium pendispersinya gas. Nah ini, nah jadi kalau gas berarti medium pendispersinya keduanya gas adalah aerosol. Bedanya kalau di fase terdispersinya padat, maka dia aerosol padat ya. Contohnya debu, ya, asap, nah, itu jenis koloid yang aerosol padat. Sedangkan kalau fase terdispersinya dalam bentuk cair, nah jenis koloidnya adalah aerosol cair ya. Contohnya awan ya, kabut, itu aerosol cair.
Oke, kemudian kita lihat lagi, ya. Kalau dalam bentuk emulsi, jadi ini adalah sistem koloid. Nah, dari fase cair yang terdispersi dalam bisa medium padat ataupun cair, ya. Nah, digolongkan menjadi dua, ya. Jadi bisa minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, untuk menstabilkan biasanya kita berikan bahan pengemulsi, ya. Jadi ada eh, emulsifier, ya. Jadi diaduk, akhirnya dia akan eh, terikat, ya, teremulsi. Ya, jadi eh, emulgatornya, ya, akan melingkupi minyaknya, ya, artinya dalam bentuk water base. Tapi kalau emulgatornya melingkupi airnya, berarti dia fase oil base, ya. Misalnya ini pada kosmetik, ya. Apakah dia sifatnya water base atau oil base? Nah, ini juga biasanya pada salep, ya, krim. Nah, jadi pengemulsi ini tujuannya ya memudahkan, ya, dan menstabilkan. Biasanya dalam bentuk bahan aditif, ya. Jadi yang sifatnya seperti sabun, emulgator, ya. Nah, kemudian kalau yang aerosol, nah, jadi butiran zat cair atau zat padat yang sangat ringan, nah, akibatnya dia bisa ya mengambang di udara atau di dalam bentuk gas lainnya. Jadi contohnya adik-adik kehidupan kita sehari-hari, ya, kabut, asap, awan, ya. Nah, kemudian adik-adik sering menggunakan, ya, spray, ya, apa itu, ya, minyak wangi, ya, spray dalam bentuk spray, ya, kolon spray, ya, pembasmi serangga, ini salah bentuk aerosol. Sedangkan yang secara umum dalam bentuk gel, nah, jadi fase padat, nah, ini dapat diubah kembali menjadi cair dengan cara pemanasan. Jadi sifatnya, ya. Nah, nah ini adik-adik mungkin juga sering makan, ya, agar-agar, ya, selai, gelatin, hmm, sering kita gunakan. Nah, mungkin bedanya nanti adalah kejenuhannya, ya. Jadi kalau kita membuat gel, kemudian perbandingan antara fase terdispersi dan pendispersinya yang optimal seperti apa, sehingga tadi gerak bronnya bisa teraplikasi maksimal sehingga gelnya ini tahan lama, ya, tidak gampang berair. Nah, itu aplikasi dari sifat-sifat koloid yang mungkin bisa digunakan untuk misalnya kita membuat produk-produk, ya, produk-produk makanan, ya, bagaimana suatu makanan itu kita modifikasi, ya, dengan prinsip-prinsip sistem koloid. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bentuk buih atau busa, ya. Nah, jadi fase terdispersinya tadi gas di dalam zat cair yang stabil, ya. Jadi sifatnya dia itu adalah eh, mengikat, ya. Jadi ada bagian nanti bagian kepala dan bagian ekornya, dan kemudian dia akan mengikat kotoran-kotoran, ya. Nah, ini sifatnya sama seperti juga eh, kandung empedu yang menghasilkan garam-garam empedu, ya. Itu sifatnya seperti itu. Jadi dia mengikat lemak, membentuk sebagai berfungsi sebagai emulgatornya. Ya. Jadi kalau kita amati, ya, koloid itu memiliki beberapa sifat, ya. Efek Tyndall, Graf-Brown, ya. Sifat absorpsi, elektroforesis, koagulasi, nah, bersifat dialisis dan sifat koloid pelindung. Nah, kalau efek Tyndall, nah, ini berarti gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid, ya. Jadi misalnya adik-adik ke mana tuh, ya, ke Malino, ya. Nah, kemudian masih ada kabut, kemudian masih jalan mobil, lihat cahaya disorot, maka ini tampak
terdispersi ya. Nah, terdispersi itu sebagai yang kita kenal sebagai efek Tyndall ya. Beda dengan larutan ya. Kalau yang tersuspensi ini bisa tampak jelas molekulnya. Nah, kemudian yang gerak Brown ya. Jadi stabilnya suatu koloid itu sangat ditentukan oleh gerak Brown ini ya. Artinya gerak-gerak antar molekul itu stabil di dalam mediumnya ya, sehingga dia stabil bentuknya ya. Jadi misalnya tadi gel ya. Partikel-partikelnya itu ya, gerakan Brown-nya itu adalah gerakan yang stabil. Nah, selama stabilitas gerak Brown ini bisa kita jaga, maka ya mutu gel kita itu bagus ya. Bisa misalnya bertahan sekian lama dibandingkan produk yang lain. Ya. Tidak mudah lisis ya, tidak mudah mencair. Karena kita lihat dari gerak Brown-nya berbeda dengan yang suspensi. Kalau yang suspensi itu ya dia sangat rendah gerak Brown-nya. Jadi kalau yang larutan ya gerak Brown-nya juga bagus ya. Kalau yang koloid juga demikian. Ya, cuman di sini kalau misalnya kita membuat suatu produk ya makanan atau bahan-bahan tertentu, nah ini yang kita upayakan supaya sistem ya gerak Brown-nya itu di dalam molekulnya itu adalah memiliki stabilitas yang baik ya sehingga makanan itu tidak mudah mengalami perubahan ya, tidak mudah kadaluarsa ya. Nah, ini bisa penambahan koloid pelindung sebagai ataupun emulgator sebagai penstabilnya. Nah, kemudian di sistem koloid ini ada sifat-sifat dari partikel yang sifatnya adalah bermuatan listrik ya. Jadi ada absorpsi, ada elektroforesis dan proses koagulasi. Nah, ini biasanya pada sistem partikel atau sistem koloid yang sifatnya Sol ya. Nah, jadi apa itu absorpsi? Ya, jadi artinya bahwa partikel koloidnya sendiri itu mampu menyerap ya, ion lain pada permukaannya. Akibatnya dia menjadi bermuatan listrik. Jadi proses penyerapannya pada permukaan koloidnya inilah yang disebut dengan adsorpsi ya. Jadi AD ya, bukan up ya. Nah, misalnya pada SOLA-S ya, dia akan mengabsorpsi ion sulfur ya yang bermuatan negatif ya. Nah, kemudian berkaitan dengan sifat ya yang mengandung listrik ini terkait dengan ya proses elektroforesis ya. Jadi proses perpindahan partikel Sol ini akibat perbedaan medan listrik. Nah, jadi antara ya, sejenis muatan ataupun berlawanan muatan ya. Jadi kalau suatu koloid ya, kemudian dalam bentuk Sol, kemudian kita berikan aliran listrik ya dengan prinsip sifat elektroforesis, ya maka ya sumber listrik tadi yang katoda ya, yang bermuatan negatif ya, ini akan menarik muatan-muatan positif dari Sol yang kita periksa ya. Karena sifatnya adalah perbedaan muatan akan saling tarik menarik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem koagulasi ya. Nah, mengalami koagulasi ya. Contohnya misalnya adik-adik lihat ya, protein kalau kita panaskan itu mengalami koagulasi, artinya dia menggumpal ya, mengeras ya. Jadi koagulasi ya ini adalah proses yang dapat mengakibatkan partikel halus ya. Ya,
Jadi awalnya partikel yang kecil-kecil itu ya, yang masih ukuran 1 sampai 100 mikron itu masih ya tercampur merata di dalam medium pendispersinya ya. Tapi dengan pemberian ya bahan-bahan koagulan, nah ini mengakibatkan ya muatan listriknya menjadi berubah ya. Ya, akibatnya dia akan membentuk ya presipitat ya, membentuk gumpalan-gumpalan presipitat ya. Nah, inilah yang eh, akibatnya atau mengakibatkan gumpalan-gumpalan ini kemudian bisa bisa mengendap ya. Ya, kemudian terkait dengan proses dialisis ya. Jadi ini adalah proses pemisahan makromolekul ya dari ion-ion dan senyawa ya dengan berat molekul rendah. Tujuannya ya tetap sebagai eh, pemisahan ya untuk memisahkan antara molekul air dan ion-ion dengan bahan dasarnya atau pendispersinya. Nah, ini biasa kita gunakan adalah membran yang bersifatnya semi permeabel ya. Jadi dia tidak makromolekulnya tidak bisa menembus, tapi molekul air dan ion ini bisa bergerak ya melewati membran semi permeabelnya. Nah, ini biasa sudah sering diterapkan ya untuk kita di bidang kesehatan. Ini prinsip dialisis ya terkait dengan cuci darah ya. Nah, jadi ada darah yang masuk, kemudian ada proses penyaringan dari elektron ya untuk mengeluarkan ureum dan kreatinin ya pada proses pasien-pasien gagal ginjal ya. Nah, itu secara aplikatif. Nah, kemudian ada juga koloid pelindung ya. Nah, ini koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lainnya. Ya, jadi bisa kita tambahkan untuk ya membantu eh, stabilitas koloid yang lebih baik ya. Cara kerjanya dia menyelubungi partikel-partikel koloid lain. Jadi sebagai tameng ya. Sebagai tameng untuk mencegah terjadinya ya proses-proses yang mungkin bisa mengganggu ya, atau membuat koloid itu menjadi rusak ya, tidak stabil. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, contohnya sabun ya sebagai koloid pelindung air dan minyak. Nah, kasein ya sebagai koloid pelindung pada susu. Nah, ini juga bisa kita tambahkan koloid pelindung untuk pembuatan seperti cat, tinta ya, krim agar bisa bertahan lama. Jadi kalau misalnya tanpa koloid pelindung ya, cat itu bisa tahan penyimpanan 1 tahun ya. Nah, kalau cat-cat yang lama itu bisa kita lihat ada bagian minyaknya, kemudian ada bagian cairan berwarnanya, ya. Tapi kalau dia memiliki atau kita tambahkan koloid pelindung, ini mungkin 2 tahun bisa dia masih bagus untuk digunakan ya. Begitu diaduk dia tetap stabil, tercampur dengan sempurna. Dia tidak menggumpal ya. Kalau cat-cat dibiarkan lama itu bisa juga dia mengeras. Berarti proses eh, gerak brownnya itu sudah mulai menurun ya. Nah, koloid yang berada dalam medium sol kita bedakan deh ya. Jadi koloid liofil dan koloid liofob ya. Nah, jadi ingat aja liofil, fil itu artinya dia suka dengan cairan ya, dengan air. Fob itu fobia ya, dia nggak suka. Nah, jadi kalau kita lihat koloid liofil ya, adalah koloid yang ya partikelnya menyukai mediumnya ya, sehingga gaya tariknya ya antara medium pendispersinya ya dengan zat yang terdispersinya itu besar. Nah, biasanya ini lebih stabil.
Nah, koloid yang hidrofil ya. Jadi kalau air sebagai medium pendispersinya, kita kenal sebagai koloid hidrofil ya. Ada beberapa contohnya ya, protein ya, sabun, deterjen, agar-agar itu tergolong ya koloid atau sol hidrofil. Kemudian koloid yang liofob ya, jadi fob itu fobia dia, nggak mau dia, ya. Cenderung dia menolak ya, fobia nggak mau ya. Nah, menolak menolak molekul-molekul air. Nah, akibatnya koloidnya menjadi lebih encer ya. Nah, kita sebut dengan sol hidrofob ya. Contohnya susu, mayonaise ya. Sol-sol logam ini biasanya bersifat sol yang hidrofob. Ya, jadi secara umum ya kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya antara yang sol hidrofil dan sol hidrofob ya. Bagaimana dia mengabsorpsi medium ya. Pada sol hidrofob ya, terjadi proses absorpsi medium ya. Jadi dia menyukai mediumnya. Nah, sehingga kita bisa membuatnya dalam konsentrasi yang cukup besar. Nah, jadi meskipun kita tambahkan elektrolit, ya, dia tidak mudah menggumpal dibandingkan dengan yang sol hidrofob. Biasanya ya ini sifat kekentalannya jadi dia sebagai fase terdispersi biasanya lebih kental daripada medium pendispersinya. Nah, ya, tapi efek tindalnya lebih lemah dibandingkan dengan yang sol hidrofob. Ya, tapi ya. Kemudian dia bersifat juga reversible, jadi lebih mudah untuk bisa kita pisahkan kembali. Ya. Berbeda yang hidrofob ini sulit ya kita pisahkan kembali, artinya dia bersifat reversible, irreversible ya. Kalau gerak Brown di sistem hidrofil ya, kurang stabil ya. Nah, kalau di hidrofob ini bisa kita lihat pengamatan bisa di bawah ultramikroskop ya bagaimana gerak Brownnya yang lebih jelas kelihatan. Nah, kalau yang sol hidrofil ini kita bisa membuatnya dalam bentuk gel ya. Kalau yang sol hidrofob ya hanya sebagiannya barang jenis tertentu yang bisa kita membuat menjadi bentuk gel. Nah, kalau yang sol hidrofil kita bisa buat dengan cara dispersi ya. Sedangkan kalau yang sol hidrofob kita buat dengan cara kondensasi. Nah, kita lihat ya. Cara kondensasi ini berkaitan dengan beberapa metode ya, berarti bisa dengan sistem reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Kemudian reaksi hidrolisis ya, penambahan air. Kemudian bisa juga dengan dekomposisi ya, dekomposisi rangkap ataupun kita lakukan replacement dari pelarut ya, kita mengganti pelarutnya. Kemudian kalau yang cara dispersi yang untuk yang hidrofil ya, yang liofil tadi kita lakukan dengan cara disintegrasi secara mekanik, ya, bisa secara listrik ataupun dengan peptisasi. Kemudian ada juga koloid yang dilakukan dengan koloid asosiasi, ya. Nah, kalau yang kondensasi, ya, jadi prinsipnya bahwa ion-ion dan molekul-molekul tadi digabungkan menjadi partikel dengan ukuran koloid, ya. Contohnya ini beberapa contoh ya, reduksi dari batu oksida terlarut dalam air ya, kemudian kita alirkan gas ya, asam sulfat ya, kemudian menghasilkan sol belerang. Sifatnya sol yang koloid. Ya. Nah, kemudian menggunakan sistem reaksi hidrolisis ya. Nah, jadi prinsipnya reaksi kimiawi, jadi kita mencampurkan air dengan zat lain untuk kemudian menghasilkan produk yang baru ya. Jadi misalnya hidrolisis dari larutan FeCl3 dengan air yang kita didihkan. Nah, ini akan menghasilkan sol ferrotrioxide ya, jadi dalam bentuk koloid baru.
Bisa juga dengan proses dekomposisi dari ya ikatan rangkapnya ya. Jadi kita melakukan proses penguraian zat ya menjadi penyusun-penyusun yang baru ya. Contohnya ini ya H3AS ya dioksida dengan H2S asam sulfat yang membentukkan bagian ya airnya ya H2O-nya. Kemudian yang sistem penggantian pelarut ya, mengganti mediumnya, jadi replacement dari pelarut atau medium pendispersinya. Nah, jadi akibatnya fase yang terdispersi yang semula larut, nah ini setelah diganti pelarutnya dia menjadi ya partikel-partikel yang berukuran koloid. Ya, jadi dalam bentuk larutan awal, kemudian kita lakukan penggantian mediumnya sehingga dia akan membentuk suatu sistem koloid yang baru. Ya, jadi contohnya ini kalsium asetat ya dicampurkan dengan alkohol. Nah, ini akan mengalami proses kondensasi. Nah, kemudian membentuk koloid kalsium asetat yang dalam bentuk gel. Kemudian yang cara dispersi ya, desintegrasi mekanik ya ini dengan proses menghaluskan ya dilakukan penumbukan pada koloid. Nah, ataupun cara desintegrasi yang listrik. Ya, jadi prinsipnya menggunakan ya sel-sel elektrolit yang dielektrolisiskan. Jadi kita lakukan proses elektrolisis contohnya pada larutan NaOH ya, dengan katoda logam nah, membuat kita alirkan ya aliran arus ya dengan kerapatan yang tinggi ini akan membentuk suatu koloid ya. Nah, natriumnya akan diendapkan di bagian katodanya. Nah, kemudian membentuk suatu aliase dengan logam yang ada ya. Nah, aliase inilah nanti yang akan bereaksi dengan air untuk membentuk suatu koloid. Kemudian yang peptisasi, ya. Nah ini biasanya endapan ya yang sudah terjadi itu dilarutkan kembali ya untuk membentuk suatu sistem koloid ya baru dengan menambahkan elektrolit tertentu ya. Jadi ini adalah biasanya awal-awalnya adalah trial and error ya untuk kita menghasilkan suatu produk ataupun bahan koloid baru. Nah, biasanya kalau kita eh, menemukan suatu proses ya pencampuran dengan trial and error ini kemudian nanti akan kita publikasikan untuk dijadikan hak paten untuk misalnya pembuatan produk atau penstabil makanan-makanan ya. Nah, contohnya ya, jadi kalau ada endapan Fe3-hidroksil ya yang larut dalam bentuk koloid bisa kita tambahkan larutan HCl yang encer. Tapi ini memang butuh proses ya, biasanya di laboratorium untuk proses pengamatan proses eh, peptisasi tadi. Kemudian koloid asosiasi. Nah, ini biasa kita lihat pada sabun dan deterjen. Prinsipnya bahwa ada bagian yang bersifat hidrofil, ada bagian yang bersifat hidrofobik. Ya, contohnya pada sabun ya dari natrium stearat. Nah, bagian kepalanya ini atau bagian yang polar. Nah, jadi polar itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah bersifat hidrofil ya, menyukai air atau dia sifatnya. Jadi dia larut itu adalah dari bagian polarnya ya. Nah, sedangkan bagian ekornya ini adalah bagian yang non polar atau hidrofobik. Nah, dialah nanti yang akan berikatan juga dengan bagian eh, tertentu yang sifatnya lemak ya, yang sifat hidrofobik. Jadi misalnya pakaian kita ada kena minyak ya. Nah, berarti bagian sabun yang bersifat nonpolar ya, nah, ini akan eh, berkonsentrasi untuk mengikat ya bagian berminyak itu ya. Jadi kalau kita lihat struktur molekulnya ya, natrium stearat ini ada bagian kepala dan bagian ekor. Nah, inilah nanti yang berfungsi dalam proses mengikat kotoran ya, tergantung dari jenis atau sifat
kotoran itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat manfaatnya ya. Jadi sistem koloid ini ya sudah digunakan di eh, beberapa jenis industri ya. Jadi berkaitan mungkin dengan bidang adik-adik, misalnya di industri makanan ya. Nah, bagaimana sih sistem koloid itu teraplikasi dalam makanan ya. Nah, kemudian di bidang kosmetik ya, ini juga adalah penerapan dari sistem koloid ya. Industri ya, cat ya, sistem-sistem pertanian ya, penggunaan pestisida ya, insektisida. Nah, semuanya itu dengan memanfaatkan sistem dari sifat sistem koloid ya, industri farmasi juga demikian ya. Penggunaan obat ya. Bagaimana membuat suatu bahan kimia itu berfungsi secara baik kalau digunakan sebagai obat. Nah, ini apakah perlu dalam bentuk larutan ya? Apakah dia bentuk padat ya? Atau dia perlu medium tertentu untuk menstabilkan? Nah, ini adalah prinsip dari sifat atau sistem koloid ya. Oke, gimana adik-adik sekalian? Bisa paham? Ya, banyak ada mungkin beberapa orang ya yang bukan berasal dari SMA ya. Ya, jadi mungkin bisa eh, melihat ya kembali ya. Kalau yang SMA, yang jurusan IPA ya, sudah belajar kimia, fisika, ini mungkin bisa lebih mudah memahami ya eh, sistem koloid ini. Cuman yang kita ingat bahwa sistem koloid inilah nanti yang digunakan ya dalam bidang gizi itu seperti apa ya? Membuat produk ya, menstabilkan produk. Ya, kemudian misalnya adik-adik advance mau membuat produk baru ya yang lebih stabil, memiliki nilai tambah dibandingkan produk yang sudah ada ya. Atau misalnya nanti apa nih ya? Proyek MBG ya, jadi ahli gizinya. Oh, bagaimana supaya makanan ini ya stabil ya, tidak gampang basi. Nah, tapi perlu pertimbangan bahwa apakah pemberian tadi koloid pelindungnya itu ya atau bahan emulgatornya ya ataupun bahan penstabilnya apakah itu aman ya? Jangan sampai bahan tambahannya yang mengakibatkan gangguan kesehatan ya. Nah, jadi bagaimana sistem yang kita pelajari ini mungkin bisa nanti adik-adik terapkan di eh, kegiatan-kegiatan lanjutan ya di perkuliahan ataupun nanti sudah memasuki eh, dunia kerja ya. Mungkin ada yang mau kerja di Balai POM ya. Nah, ini bisa eh, review lagi kembali ya. Ya, ada yang mau bertanya atau ada yang Iya, kurang Bu. jelas? Ya, nanti ketua kelas masing-masing screenshot ininya deh ya, teman-temannya ya, untuk nanti pengisian absennya. Mesti, ya, silakan Dek Mefti. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, Ibu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Meiti Aryas Taramilun dari kelas B. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana sifat partikel koloid dalam udara seperti asap motor, asap pembakaran, debu, dan lain-lain mempengaruhi tingkat pencemaran udara, Ibu? Apakah di dalamnya eh, eh dan apakah di dalam partikel koloid tersebut, partikel udara koloid tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya? Ya, Maksudnya, jadi ya, kalau ya saya maksudnya sudah zat, paham ya. Ah, iya, ya berbahaya untuk kesehatan maksudnya ya. iya, zat-zat apa saja yang berbahaya, Ibu, yang Ya, terkandung dalam partikel udara polusi tadi? ya, ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya asap ya. Nah, apa sih kandungannya ya? Partikel-partikel apa saja yang
di dalam asap itu, misalnya pembakaran ya, itu akibatnya ya tadi ya karbonnya bisa mengakibatkan karena karbon itu sifatnya adalah dia kompetisi terhadap oksigen ya. Jadi dia bersaing dengan oksigen untuk mengikat atau terikat pada sel darah merah kita. Nah, jadi kalau banyak dan dia memiliki daya ikat yang lebih kuat, ya. Jadi secara kimiawi daya ikatnya itu dia lebih besar, ya. Jadi dia bersaing ya, saling memburu, dia berusaha mengikat dirinya ke dalam eritrosit ya dari sistem aliran darah. Nah, makanya akibatnya nah, kalau dia mengalir ke sistem tubuh kita ya di paru-paru ya, akibatnya pergantian oksigen ya, volume oksigen yang kita bisa hirup itu menjadi menurun ya. Kita menjadi sesak ya, mata menjadi perih. Kemudian akibatnya misalnya sakit kepala ya, otak karena tadi otak adalah organ-organ yang penting untuk mendapatkan suplai oksigen yang maksimal ya. Gitu. Demikian pula misalnya eh, polusi-polusi lainnya ya, yang bisa kita temukan di udara ya. Nah, tapi kalau selama dia masih dalam batas toleransi, ya, artinya tubuh kita masih bisa bertahan ya, survive untuk tetap proses fisiologis itu akan berlangsung dengan baik ya. Tapi selama konsentrasinya sudah melebihi daripada normal yang bisa mengakibatkan toksik ya, menyebabkan menjadi racun untuk tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian akan mengakibatkan ya sakit atau penyakit ya. Nah, kemudian masalahnya lagi seberapa lama kita terpapar oleh saat itu ya. Meskipun konsentrasinya rendah, tapi karena paparannya dalam jangka waktu lama ya. Nah, misalnya radiasi ya, mungkin rendah pada pegawai-pegawai radiologi ya, dia terpapar radiasi. Nah, dalam jangka waktu yang lama, meskipun konsentrasinya ya itu rendah, tapi akibatnya nah, lama-kelamaan dia bisa juga mengakibatkan kondisi yang patologis ya. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Nah, kira-kira seperti itu deh ya. Oke, sudah paham ya, Mefti? Ya, Bu. Terima Ya, kasih ya. banyak. Oke. Udah lagi yang lain tadi ya? Masih ada? Hmm, ya, ya cowoknya hanya beberapa orang ya, tiap kelompok, tiap kelas ya. Iya, Ibu. Cuma Iya, dua, dua atau tiga orang. 2 atau 3 orang, Masya Allah. Ya, berarti jangan, ya, jangan patah semangat dibandingkan cewek-cewek ini yang banyak mengerubuni kamu ya. Tapi tidak dijadikan bemper ya sama cewek-cewek ini ya. Nggak disuruh-suruh terus ya sama temannya. Ya, jadi prinsipnya adik-adik kalau kita ini kan adik-adik dari peralihan ya, dari fase pendidikan menengah ya ke pendidikan tinggi. Jadi memang untuk pendidikan tinggi itu ya lebih banyak kita belajar mandiri ya. Nah, jadi eh, karena ini masih semester 1 ya, sebagian masih pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang adik-adik mungkin sudah pernah dengar ya, sudah pernah tahu waktu SMA ya. Ini kita eh, mengaitkan dengan bidang adik ya, sebagai mungkin bidang gizi nanti seperti apa ya. Jadi menjadi dasar-dasar proses berpikir ya, seperti itu. Kalau belum paham nanti bisa baca ulang ya, supaya mungkin bisa dipahami dengan baik. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dek? Ya. Kemudian nanti untuk pertemuan 9, berarti 10, 11, 12 itu berkaitan dengan ikatan kimia ya. Nah, nanti saya akan berkoordinasi dengan masing-masing ketua kelompoknya. Nah, 3 pertemuan itu
masing-masing nanti tiap kelompok, satu kelas itu ada 6 kelompok, kemudian 2 kelompok dengan judul yang sama, ya. Nah, jadi kita presentasi di ke 3 minggu depan, ya, 2 minggu depan dan minggu berikutnya, ya. Nah, jadi 3 minggu terakhir ini sebelum Ibu Gea nanti masuk, ya, setelah saya itu kita presentasi, ya. Nah, jadi berkaitan dengan jenis-jenis ikatan kimia, ya. Nanti saya share ke ketua-ketua kelasnya apa saja eh, judul-judulnya, ya, untuk ya. Jadi secara mandiri aja sudah adik-adik membentuk kelompok dikoordinir oleh ketua kelasnya. Oke, ada pertanyaan lagi, Dek? Yang bukan dari apa atau yang dari pesantren, yang tahfiz ada? Atau yang dari jurusan apa ya selain ada IPS ya yang masuk ke gizi ya? Ada adik-adik yang dari IPS? Nggak ada, Bu. Cuman kurikulum merdeka, Bu. Oh, kurikulum merdeka aja. Ya, tapi kalau kurikulum merdeka ada ya pelajaran IPA-nya ya? Iya, Bu. Ada juga IPS-nya. Oh gitu, oke ya. Oke, saya kira cukup ya kalau sudah nggak ada yang bertanya. Ya nanti saya share PPT-nya juga ke ketua kelasnya untuk bahan bacaan ya. Ibu, Silakan cari sumber bacaan lain dari buku-buku kimia dasar boleh ya, dari pembelajaran ya e-book juga boleh ya. Oke, ya ada pertanyaan lagi Dek? Eh, ya silakan Siti Nur Aziz Atila. Ya silakan Dek. Ibu izin konfirmasi Bu untuk absen kan tadi minta di screenshot Ibu. Ya, Tapi ada beberapa teman yang tidak bisa join karena full kapasitasnya Ibu. oh berapa kapasitasnya Kak punya Tak ini Dek? Cuman 100 orang Ibu karena lupa disetel tadi karena tiba-tiba Oh gabung nggak kelas tahu ya. Ibu. Ha-ha. Iya Ibu. Oh ya udah. Ha-ha. Nanti dicatat aja siapa yang nggak bisa masuk itu ya. Oh iya Ibu. Join. Nah, nanti tolong dibaca aja PPT-nya ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ya, ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, Bu. izin ya. Sehat semua Dek, ya. Nah, semangat belajarnya ya. Yuk. Ikro. Hey.